hari yang indah ini. Sungguh seperti pujian yang baru kami naikkan, bahwa Engkau Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan pertolongan-Mu itu senantiasa tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami dicintai dan dikasihi oleh Engkau. Engkau menyertai dan melindungi setiap anak-anak-Mu ini sampai selama-lamanya. Sekarang berfirmanlah melalui mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman-Mu itu menguatkan yang lemah, menolong yang susah Tuhan untuk mendapatkan penghiburan dan memberikan pengharapan kepada yang putus asa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang sekali. Hari ini Sabtu 17 Februari 2024, jam 6 pagi waktu New York, dan saya baru lihat keluar sedang turun salju yang cukup lebat di depan rumah saya ya. Jadi artinya nanti setelah semuanya selesai, sudah berdoa syafaat, saya dan istri mau main salju lagi. Hore! Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Samuel, 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kecemasan dan ketakutan. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal atau 3 meter. Ya, kita pindah atau loncat ke ayat yang ke-8. Ayat 8. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, kata Goliat ya, kepada barisan tentara orang Israel, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. 9. Jika ia dapat berperang melawan aku
dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat yang ke-10. Pula kata Goliat orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, ini kalimat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya mohon diperhatikan. Maka cemaslah hati mereka. Mereka itu adalah orang-orang Israel, termasuk rajanya yang bernama Saul, dan sangat ketakutan. Jadi ada kata cemas, kemudian ada kata takut. Karena ditaruh di dalam satu kalimat, tentu arti dari cemas dan arti dari takut ini tidak sama. Ya, mungkin kita pernah merasakan begini, orang yang kita cintai, mungkin itu istri kita, atau suami kita, atau orang tua kita, atau anak kita, sedang bepergian, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian, kok nggak pulang-pulang ya? Dan nggak ada kabarnya. Ditelepon juga nggak bisa, ya. Kemudian di dalam pikiran kita ini keluar kemudian apa ya, pikiran yang aneh-aneh, ya kan? Nah, ini namanya cemas, Bapak Ibu sekalian. Takut itu apa? Kalau takut itu begini, di New York ini terkenal ada satu daerah yang namanya Bronx, ya. Puji ini kan pernah tinggal di Bronx, ya kan? Maaf, pernah tinggal di New York. Ya, Bronx itu terkenal sebagai satu daerah yang menakutkan katanya, ya kan? Maka itu selama saya 16 tahun di New York, nggak ada tuh tamu yang dari Indonesia bilang gini, Pak, aku mau jalan-jalan ke Bronx. Ayo Pak, tolong diantar ke Bronx, ya kan? Itu nggak ada. Nggak pernah selama 16 tahun. Dan selama 16 tahun juga saya nggak pernah jalan-jalan ke Bronx, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Katanya orangnya serem-serem, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Mereka yang udah ke sana. Nah, ini namanya takut, Bapak Ibu sekalian, ya, karena tahu udah tempatnya serem, orangnya serem-serem, ya, sehingga saya nggak berani ke sana. Jadi beda antara cemas dan takut. Takut itu jelas-jelas ada wujudnya, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan cemas itu ada di dalam pikiran, belum tentu benar, ya. Ayat yang ke-11 ini di dalam terjemahan lain itu bilang begini, bahwa orang-orang Israel menjadi putus pengharapan. Nggak punya pengharapan lagi waktu mereka lihat raksasa yang namanya Goliat, yang tingginya 3 meter itu, selain mereka putus asa, nggak punya pengharapan, mereka juga ketakutan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita sedang menghadapi yang namanya Goliat, ya. Tiap-tiap kita punya Goliatnya masing-masing yang sedang dihadapi. Mungkin itu tentang kesehatan. Dokter mungkin sudah memvonis kita sakit kanker atau sakit tertentu yang parah, ya, yang membuat kita kemudian merasa cemas dan takut. Atau mungkin ada sesuatu di dalam keuangan dan pekerjaan kita, ya, sehingga kita melihatnya seperti Goliat,
yang membuat kita cemas dan takut, atau tentang keluarga kita, rumah tangga kita, atau tentang anak-anak kita. Kok kayaknya ya, ini udah nggak ada pengharapan lagi, sehingga membuat kita cemas dan takut. Nah, hari ini ada kabar baiknya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bisa menghadapi, mengatasi rasa cemas dan takut, bahkan kemudian menang atas Goliat-Goliat itu. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama kita harus mengalihkan fokus kita itu bukan kepada Goliatnya, tapi mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Kalau hari Kamis kemarin kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pastor Agus Lutan, ya, bagaimana beliau mengalami ketakutan karena divonis oleh dokter kena kanker usus. Tapi waktu Pak Agus ini mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada kanker di ususnya, mengalihkan fokusnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah penyembuh, Tuhan Allah yang maha kasih, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Ya. Maka ketakutan dan juga kecemasan itu mulai berkurang dan bahkan hilang. Bahkan kita dengar kesaksian sebelum dioperasi, dia di atas meja atau di dalam ruangan operasi, dia bisa ketawa-ketawa, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu namanya tidak fokus lagi kepada Goliatnya, tidak fokus lagi kepada masalahnya. Ya, kita sudah membaca tadi bagaimana Goliat itu sudah kelihatan fisiknya besar. Kemudian setelah itu Goliat mengeluarkan suaranya, memberikan ancaman. Ya, dari sini kita belajar dua hal. Bahwa input itu akan mempengaruhi output. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, sekali lagi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, believe it or not, Bapak Ibu sekalian, itu akan mempengaruhi iman kita. Maka itu berkali-kali kami selalu mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dengan apa yang dimasukkan ke mata kita, dengan apa yang kita dengar. Alkitab dengan jelas berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu harus firman Tuhan, supaya kita bisa punya iman. Tapi kalau kita mendengarkan hal-hal yang melemahkan, Bapak Ibu sekalian, itu akan menambah kecemasan dan ketakutan kita. 1 Samuel 17 ayat 33 bilang gini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia, Goliat itu sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, dikatakan tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mungkin ada banyak suara yang melemahkan di sekitar kita. Sudah nggak mungkin keluargamu itu dipulihkan. Kalau di New York ini, ya di kalangan orang Indonesia, itu khususnya orang-orang yang baru datang ini, sejak 16 tahun yang lalu, itu selalu ada bilang omongan begini, udah permohonan suaka politik itu udah ditutup di Amerika Serikat. Ya. Jangan mimpi kamu bisa mendapatkan green card Amerika Serikat. Sehingga apa? Orang-orang yang mendengarkan hal begini,
Dia kemudian jadi lemah loh. Dan apa yang dikerjakan? Ya mereka kemudian tidak beraksi, tidak bertindak apa-apa, sehingga waktu saya masuk ke New York 16 tahun lalu, saya jadi prihatin. Saya jadi kasihan melihat orang-orang yang tidak punya surat-surat legal di Amerika Serikat, sehingga mereka nggak jelas statusnya. Tetapi waktu saya ada di New York, saya selalu berkata kepada semua pendatang baru yang datang ke New York, bahwa yang namanya permohonan suaka politik itu tidak ada tutupnya. Nggak ada undang-undangnya yang mengatakan tutup. Bahkan tahun kemarin, tepatnya tanggal 22 Desember 2023, seorang yang saya dampingi ke pengadilan di Federal Plaza di Manhattan, di-granted Bapak Ibu sekalian, diberi izin tinggal, bahkan nantinya akan berproses, akan mendapatkan green card Amerika Serikat. Nah, sekarang tinggal siapa yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu panutin, dan siapa yang Bapak Ibu dengar. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan input-input yang masuk kepada kita. Maka itu yang pertama, ketika kecemasan dan ketakutan itu datang, ayo alihkan fokus kita kepada Tuhan. Bukan fokus kita kepada masalah dan persoalan. Ya. Kalau fokus kita terus kepada persoalan dan ketakutan, itu akan membuat kekuatan kita menjadi semakin kecil. Sehingga, maaf Bapak Ibu sekalian, kita mendengar bagaimana orang-orang kemudian ada yang bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Ya, putus asa. Mengapa? Karena mereka nggak bisa melihat jalan keluar di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapinya. Yesus memproklamasikan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar atas raksasa yang kita hadapi, ayo Bapak Ibu sekalian, fokuslah kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas menulis sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan Allah itu sangat terbukti. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau saya dan istri, saya dan keluarga sering kali ngalami mujizat pertolongan daripada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena saya dan istri statusnya sebagai pendeta, tapi saya dan istri itu sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan tidak punya anak emas. Kita semua statusnya sama di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya dan istri saya adalah anak emasnya Tuhan, saya juga mau katakan bahwa Bapak Ibu semuanya juga adalah anak emasnya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita loncat sekarang di ayat 32 dan 37 dari 1 Samuel 17 ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hebat banget nih Daud ya. Loncat ke ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kecemasan dan ketakutan datang, Bapak Ibu, kita perlu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita.
Seperti Daud begitu yakin. Waktu dia sedang menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Maka waktu ada beruang, ada singa datang, ya Daud itu bertempur melawan singa dan beruang. Dan Daud yang kecil, yang imut-imut, yang kemerah-merahan, dia sadar. Dia bisa mengalahkan beruang dan singa itu bukan karena dia yang hebat, tapi karena Daud disertai oleh Tuhan. Dan Daud yakin kalau dulu Daud disertai oleh Tuhan, maka sekarang waktu menghadapi Goliat juga Daud disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sering membaca berita bahwa ada ibu yang meninggalkan anaknya, ya. Dia punya anak, dia tega loh tinggalin anaknya. Bahkan waktu saya di New York saya terkaget-kaget. Ada banyak ibu-ibu yang meninggalkan anaknya loh dengan berbagai macam alasan. Tuhan sendiri berfirman gini, adakah seorang ibu yang meninggalkan anaknya? Kalau saya ditanya Tuhan, banyak Tuhan, di New York banyak, ya kan? Di New York banyak tuh ibu yang meninggalkan anaknya, anaknya ditinggalkan di Indonesia. Tuhan bilang begini, aku kalau ada ibu yang seperti itu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini yang harus kita yakini, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti keyakinan dari Daud. Kalau kita yakin bahwa Tuhan, Bapa kita, Allah yang ada di sorga, itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, maka kita nggak akan takut lagi menghadapi apapun yang menyebabkan kita cemas dan takut. Kalau kecemasan itu dibiarkan, ketakutan itu dibiarkan, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi penyakit. Ya, banyak orang seharusnya dia tidak menderita penyakit tertentu itu, misalnya sakit MA yang berkepanjangan, ya itu sakit MA yang berkepanjangan salah satu penyebabnya karena hidupnya penuh dengan kecemasan dan ketakutan, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu lakukan, ya, coba lihat lagi ayat yang ke-37 dari Samuel pasal 17, pula kata Daud, ya. Ini mau berbicara tentang perkataan, ya. Saya sangat yakin dengan firman Tuhan yang bilang mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat tuh perkataan Daud, dia beda dengan Saul. Saul perkataannya negatif, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi lihat tuh perkataan Daud, ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan pula yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kalau kita hari ini ada yang sakit, Bapak Ibu sekalian, kita boleh bilang begini. Kalau Pendeta Agus Lutan yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan, aku juga sakitnya pasti Tuhan sembuhkan, ya. Atau Bapak Ibu boleh berkata begini, kalau Pak Yongki dan istri keluarganya dipulihkan, aku percaya keluargaku pasti Tuhan pulihkan. Itu ucapkan terus Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menggemakannya dengan tidak bosan-bosan, kita akan memakan buahnya. Kita akan mengalami itu. Kita harus berani berkata, anak-anakku memiliki masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Anak-anakku menjadi anak-anak yang uhau, yang tahu membalas budi orang tuanya, menjadi anak-anak yang baik. Ucapkan itu Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang nggak mungkin, nggak bisa. Ya.
nanti yang terjadi juga nggak mungkin dan nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini bukan satu kebetulan, di malam minggu ini, Bapak Ibu yang di akhir pekan ini, kita mendengarkan kebenaran ini. Karena Tuhan mencintai dan mengasihi kita, Tuhan mau melepaskan kita dari kecemasan dan ketakutan. Dan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita lihat akhirnya dari kisah ini, Goliat itu dikalahkan oleh seorang yang bernama Daud. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud dan Tuhan yang sama menyertai kita. Semua kecemasan dan ketakutan kita pasti dikalahkan. Kita akan menang atas setiap goliat-goliat yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami. Kami mau hadapkan sekarang setiap goliat yang ada di depan kami. Kami serahkan kepadamu dan kami mau arahkan fokus kami, pandangan kami, telinga kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus mau percaya, yakin bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami dan setia menjaga, melindungi dan menyertai bahkan memberkati kami, anak-anak-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sekarang kami yang letih, lesu dan beban berat, inilah saatnya kami mengalami kelegaan. Karena Engkau yang menolong dan memberikan kelegaan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.